Di sebuah pulau kecil yang terpencil di tengah lautan Indonesia, tempat ombak bergemuruh dan rumah-rumah kayu bersemayam di bawah bayang-bayang pohon kelapa. Sari hidup dalam kesunyian yang penuh luka. Di usia 40 tahun, ia adalah seorang janda yang membawa luka tak sembuh sejak badai merenggut suaminya, seorang nelayan rumah kayunya. Dengan atap daun kelapa yang bergoyang dan patung dewa laut berdiri diam di halaman, kini bagaikan benteng kesepian, memisahkan Sari dari denyut kehidupan desa nelayan yang ramai. Namun, di bawah sinar lampu jalan yang berkedip, takdir mempertemukannya dengan Joko, seorang tukang perahu muda yang membawa kehangatan ketulusan dan nyala harapan. Latar desa nelayan Indonesia hadir dengan hidup melalui upacara persembahan laut, tempat warga desa berkumpul di sekitar api unggun, memanjatkan doa kepada dewa laut untuk panen yang melimpah. Semangat kebersamaan meresap dalam setiap rumah dan sapa. Tetapi bagi Sari, semua itu terasa jauh. Luka kehilangan suami dan sifat tertutupnya membuatnya menjadi bayangan yang sunyi. Dengan hanya Ketut, pembantu paruh waktu, sebagai jembatan langka ke dunia luar. Kisah Sari dan Joko bukan hanya perjalanan dari kesepian menuju kebahagiaan, tetapi juga bukti kekuatan cinta yang mampu melampaui prasangka usia, kelas sosial, dan masa lalu yang penuh duka. Joko, di usia 25 tahun, adalah perwujudan optimisme dan pengabdian. Dengan tangan kapalan dari hari-hari, bergulat dengan kayu dan tali, ia membawa kepada Sari bukan hanya cahaya dari lampu jalan yang diperbaiki, tetapi juga sinar bagi jiwanya. Perjalanan mereka dimulai dari momen-momen sederhana sebuah sapa di ambang pintu, sebuah cerita tentang laut, namun perlahan menjadi nyala yang menerangi kehidupan keduanya. Pesan dari kisah ini terletak pada penyembuhan, ketika cinta dan keimanan pada dewa laut, serta keajaiban hidup, mampu mengubah hari-hari kelam menjadi cahaya yang gemilang. Bagaikan lampu yang berkilau di bawah pohon kelapa, kisah Sari dan Joko adalah pengingat bahwa meski kegelapan menyelimuti, satu sinar kecil sudah cukup untuk menunjukkan jalan. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk mematahkan tembok tak kasat mata dari masyarakat dan membawa mereka ke pelabuhan kebahagiaan? Mari melangkah ke dalam perjalanan itu. Tempat lampu tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menyalakan harapan di hati. Hari-hari di pulau kecil berlalu perlahan, seolah waktu pun ragu di hadapan ombak laut. Rumah kayu Sari berdiri sunyi di tepi pantai berpasir, atap daun kelapanya bergoyang ditiup angin, bercampur dengan suara gemuruh lautan. Dulu tempat ini penuh tawa, kini bagaikan benteng sepi yang melindungi wanita berusia 40 tahun yang hidup di antara reruntuhan masa lalu. Sari pernah menjadi kebanggaan desa nelayan, istri cantik seorang nelayan kaya. Tetapi badai 3 tahun lalu merenggut suami yang dicintainya, meninggalkan luka tak terucap dan rumah yang terlalu luas untuk hati yang kesepian. Setiap pagi, Sari duduk di dekat jendela besar. Matanya yang muram menatap cakrawala tempat laut dan langit menyatu jendela itu dengan bingkai kayu berukir ikan paus. Dulu adalah tempat ia dan suami berdiri menikmati matahari terbenam, bermimpi tentang perjalanan jauh. Kini, jendela itu hanya saksi kehampaan. Ia teringat hari-hari ketika suami pulang dari laut, membawa aroma garam dan senyum cerah, bercerita tentang ikan besar yang ditangkapnya. Namun kenangan itu kini bagaikan angin, sekilas lewat lalu lenyap, menyisakan kesunyian yang berat. Pikiran Sari tenggelam dalam badai batinnya sendiri. Tempat duka dan kehilangan berputar tanpa jalan keluar. Rumah Sari syarat dengan jejak budaya Indonesia, dari atap daun kelapa kering hingga patung dewa laut yang berdiri kokoh di halaman. Matanya yang terbuat dari batu seolah menembus jiwa Sari. Di dalam, permadani tenun tangan dan furnitur kayu hitam menceritakan masa jaya, tetapi kini diselimuti debu tipis, seolah rumah itu sendiri tertidur. Taman tropis di belakang, yang dulu penuh bunga anggrek dan pisang liar, kini layu, ditumbuhi rumput liar. Sari jarang keluar, hanya sesekali meminta Ketut, pembantu paruh waktunya, membeli makanan atau membersihkan rumah. Ketut, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah, adalah satu-satunya penghubung Sari dengan dunia luar.
Ia sering bercerita tentang upacara persembahan laut yang akan datang, tentang perahu-perahu yang dihias indah, tetapi Sari hanya mengangguk, matanya kosong, seolah kegembiraan itu bukan miliknya. Desa nelayan di sekitar Sari tetap hidup dengan tawa anak-anak di pantai, suara ibu-ibu menjajakan ikan segar, dan doa-doa meriah di sisi api unggun. Namun bagi Sari, semua itu terasa berjarak ribuan kilometer. Warga desa masih menghormatinya, mengenang masa ketika ia mengadakan pesta besar, tetapi kini mereka hanya memandangnya dengan iba, berbisik tentang janda yang hidup dalam kegelapan. Prasangka itu, meski tak diucapkan, bagaikan tembok tak terlihat, memisahkan Sari dari komunitas yang dulu akrab. Sari tidak menyalahkan mereka. Ia sendiri mengurung dirinya dalam duka, membiarkan hari-hari berlalu dalam kesunyian. Setiap malam, saat cahaya bulan menyinari laut, Sari duduk di dekat jendela, mendengar suara ombak. Lampu jalan dekat rumahnya sudah lama rusak, meninggalkan kegelapan di bawah pohon kelapa, tempat anak-anak dulu bermain. Ia tak peduli, karena kegelapan itu seolah mencerminkan jiwanya tersesat, tanpa cahaya. Namun di lubuk hati, Sari merindukan sesuatu. Meski ia tak berani menyebutnya, mungkin sebuah sinar, kehangatan, atau sekadar suara yang memecah kesunyian. Ia tak tahu bahwa di tempat lampu jalan itu, takdir sedang menyiapkan seorang tukang perahu untuk membawa cahaya, tidak hanya ke jalan, tetapi juga ke hatinya. Ketut, di suatu sore, tanpa sengaja menyebut bahwa desa sedang mencari orang untuk memperbaiki lampu jalan. Ada pemuda dari daratan, katanya, suaranya penuh semangat. Kata mereka, dia pandai, bisa perbaiki perahu dan lampu. Sari hanya tersenyum tipis, tak menjawab. Namun saat matahari terbenam, ia tanpa sadar memandang pohon kelapa. Tempat kegelapan masih menyelimuti. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rasa ingin tahu kecil muncul dalam dirinya, bagaikan nyala kecil yang menunggu ditiup menjadi api. Ia tak tahu bahwa dari momen itu, rumah kayu, taman yang layu, dan jiwanya akan mulai diterangi sedikit demi sedikit oleh orang asing bernama Joko. Suatu sore, ketika matahari terbenam mewarna laut dengan warna emas, Sari mendengar suara aneh dari bawah pohon kelapa di depan rumah, bukan suara ombak yang akrab atau angin yang menyapu atap daun, melainkan bunyi logam beradu dan suara rendah yang hangat, bercampur dengan tawa pelan. Ia mencondongkan tubuh di kursi, menatap melalui jendela besar di bawah bayang pohon kelapa. Tempat lampu jalan sudah lama mati, seorang pemuda sedang sibuk dengan kotak peralatan. Tangannya lincah membongkar lampu tua. Ketut benar tukang dari daratan telah tiba. Sari tak tahu bahwa saat cahaya pertama menyala dari lampu yang diperbaiki, sebuah sinar harapan kecil mulai menyelinap ke dalam hatinya. Joko dengan kaos lusuh dan topi jerami yang sudah usang adalah gambaran kesederhanaan dan semangat. Di usia 25 tahun, ia membawa optimisme seseorang yang belum dihantam keras oleh hidup. Sepatu kainnya yang tua penuh pasir pantai, dan tangannya yang kapalan menceritakan hari-hari panjang memperbaiki perahu di bawah terik matahari. Ia datang ke pulau ini atas undangan kepala desa, tidak hanya untuk memperbaiki lampu jalan, tetapi juga untuk membantu menambal perahu yang rusak sebelum musim menangkap ikan. Ketika lampu jalan menyala, Joko mendongak, senyumnya secerah cahaya yang baru ia ciptakan. Sari, dari balik jendela, tanpa sadar ikut tersenyum, meski hanya sekilas. Senyum itu, kecil dan rapuh, adalah sesuatu yang tak ia sadari telah hilang begitu lama. Keesokan harinya, Ketut kembali dengan SNYUN lebar, bercerita tentang pemuda yang membuat desa ramai. Joko itu baik hati, Bu Sari, katanya sambil membawa keranjang ikan segar. Kemarin dia bantu nenek mawar perbaiki atap. Sari hanya mengangguk, tetapi matanya melirik ke pohon kelapa. Tempat lampu kini berkilau setiap malam. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil di desa tawa anak-anak yang lebih riuh di bawah cahaya lampu. Obrolan para ibu yang berlangsung hingga larut. Perasaan aneh muncul dalam dirinya. Seolah cahaya itu tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menyentuh sudut gelap di jiwanya. Beberapa hari kemudian,
Saat Joko kembali memeriksa lampu, Sari memberanikan diri melangkah ke beranda. "Terima kasih," katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara ombak. Joko menoleh, senyumnya tetap hangat. "Sama-sama, Mu." Lampu menyala. Desa jadi lebih ramai, kan? Kesopanan dan ketulusan dalam suaranya, penuh dengan sopan santun khas Indonesia, membuat Sari terkejut. Ia mengundang Joko minum air kelapa, dan Joko, meski ragu, menerimanya. Mereka duduk di bangku kayu di depan rumah, mengobrol tentang hal-hal sederhana cuaca, musim ikan, dan perahu-perahu yang diperbaiki Joko. Sari menyadari ia berbicara lebih banyak dari biasanya. Dan setiap cerita Joko, entah tentang ombak besar atau perahu tua, membawa kehangatan yang aneh. Joko bercerita bahwa ia berasal dari desa miskin di daratan, tempat ibu dan adik perempuannya tinggal. "Adik saya ingin kuliah," katanya, matanya berbinar. "Saya bekerja supaya ibu tidak khawatir, supaya adik punya kesempatan." Pengabdiannya membuat Sari tersentuh. Ia memandang Joko, pemuda muda dengan sepatu robek dan mimpi sederhana, dan melihat ketulusan yang langka. Di sisi lain, Joko juga penasaran dengan wanita di depannya. Keanggunan Sari, meski memudar karena duka, tetap memancarkan kemuliaan masa lalunya. Ia tidak bertanya tentang masa lalu Sari, tetapi matanya seolah berkata, "Saya di sini jika Bu perlu." Hari-hari berikutnya, Sari mulai mencari alasan untuk bertemu Joko. Ia memintanya memperbaiki lampu lain di ujung taman, lalu bertanya tentang cara merawat lampu jalan. Joko selalu datang, membawa senyum dan cerita tentang laut. Setiap kali ia pergi, Sari merasa rumahnya tidak lagi begitu sepi. Ia mulai menantikan langkah kaki Joko di jalan berpasir, ketukan pelan di pintu, dan cahaya dari lampu yang ia bawa. Ketut menyadari perubahan itu, menggoda bahwa nyonya rumah terlihat lebih cerah. Sari hanya tersenyum, tetapi di dalam hati, kegembiraan kecil itu bagaikan angin yang menyapu taman layu, membawa aroma laut dan harapan. Jarak kelas sosial di antara mereka Sari, yang pernah menjadi istri nelayan kaya, dan Joko, tukang perahu miskin, adalah sesuatu yang mereka rasakan, meski tak diucapkan. Warga desa mulai memperhatikan, mata-mata penasaran mengikuti setiap kali Joko datang ke rumah Sari. Namun ketulusan Joko, melalui setiap gestur kecil seperti memperbaiki lampu gratis atau memberi Sari kerang yang berkilau, mematahkan tembok tak kasat mata itu. Sari, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, merasa hatinya lebih ringan, seolah lampu yang berkilau di luar sana sedang menyalakan bagian dirinya yang telah padam. Suatu malam, saat Joko datang memeriksa lampu untuk terakhir kalinya sebelum upacara persembahan laut, Sari berdiri di beranda, memandangnya bekerja. Cahaya dari lampu menerangi wajah Joko, menonjolkan senyum dan mata cerahnya. "Apa kamu suka upacara persembahan laut?" tanya Sari. Nada suaranya santai. Joko menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. "Suka, Bu." Saat itu, seluruh desa seperti keluarga. Jawabannya membuat Sari terdiam. Keluarga kata itu, bagaikan ombak kecil, membangkitkan emosi yang bercampur saat Joko berpamitan. Sari memandang bayangannya yang hilang di bawah cahaya lampu. Tahu bahwa pertemuan berikutnya akan membawa sesuatu yang berbeda, seperti cara cahaya mulai menyelinap ke dalam kegelapan hidupnya. Upacara persembahan laut semakin dekat, membawa semarak ke seluruh desa nelayan. Perahu-perahu dihias dengan daun kelapa dan bunga anggrek, berkilau di bawah sinar bulan. Siap untuk ritual doa kepada dewa laut. Dari beranda rumah, Sari mendengar nyanyian yang menggema dari pantai berpasir, tetapi hatinya tidak lagi acuh seperti dulu. Joko telah menjadi bagian akrab dalam hari-harinya, dengan kunjungannya untuk memperbaiki lampu, cerita tentang laut, dan senyum yang menerangi kegelapan di bawah pohon kelapa. Suatu sore, saat matahari terbenam memerah, Sari memandang taman layu di belakang rumah, tempat rumput liar tumbuh tinggi dan pagar kayu miring. Sebuah ide muncul, ia membutuhkan Joko bukan hanya untuk lampu, tetapi untuk rumah yang perlahan merana ini. "Bisa bantu saya perbaiki pagar?" tanya Sari, suaranya ragu saat Joko datang memeriksa lampu jalan. Ia menoleh, matanya berbinar.
Misa, Bu Atap juga. Kalau Bu mau, saya biasa kerja begini. Antusiasmenya membuat Sari tersenyum, senyum sungguhan yang tidak lagi sekilas seperti sebelumnya. Ia mengundang Joko masuk. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, sejak badai merenggut suaminya, Joko melangkah masuk, sepatu kain tuanya meninggalkan jejak pasir di lantai kayu, tetapi Sari tak peduli, ia menunjukkan taman. Menunjuk pagar yang patah, dan atap daun yang robek, dan pada momen itu, ia merasa seperti membuka hatinya, bukan hanya rumahnya. Hari-hari berikutnya, Joko datang lebih sering, membawa peralatan dan semangat. Ia memperbaiki pagar, menambal atap daun, dan bahkan menanam kembali beberapa pohon pisang liar di taman. Sari, meski hanya duduk di bangku kayu memandangnya bekerja, mulai merasakan kehidupan kembali di sekitarnya. Rumah yang dulu benteng, sepi kini bergema dengan suara palu, siulan Joko, dan cerita-cerita tentang perjalanan lautnya. Suatu hari, saat Joko beristirahat, Sari membawa sepiring ikan bakar, resep yang dipelajarinya dari ibu mertua dulu. Bu, masakan ini enak sekali, kata Joko, matanya bercahaya. Sari tersipu, merasakan kehangatan menyebar, seolah rumah itu bersinar dari dalam. Sari menyadari Joko tidak punya tempat tinggal tetap di pulau ini, hanya menginap di rumah kepala desa. Suatu malam, saat ia hendak pergi, Sari memberanikan diri. Joko, gudang di belakang masih kosong, kamu bisa tinggal di sana. Kalau mau, Joko ragu, matanya menunjukkan kebimbangan. Saya tidak mau merepotkan Bu. Tetapi Sari bersikeras, membawanya ke gudang kecil yang telah ia bersihkan, lengkap dengan ranjang bambu, lemari tua, dan tirai batik bermotif ombak. Ruang itu sederhana, tetapi hangat, dengan jendela kecil menghadap taman, tempat cahaya lampu jalan menyelinap setiap malam. Joko, tersentuh dengan perhatian itu, hanya bisa mengangguk, terima kasih, Bu, sungguh. Joko pindah ke gudang, dan kehadirannya mengubah rumah Sari. Setiap pagi, Sari mendengar suara pintu gudang terbuka, bunyi ember air menyiram taman, dan sapaan Joko saat membawa kopi ke beranda. Mereka mulai berbagi lebih banyak. Sari bercerita tentang hari-hari bahagia bersama suami, Joko tentang ibu dan adiknya di daratan. Ia bercita-cita memperbaiki perahu besar, cukup untuk membawa keluarganya berlayar. Sari, untuk pertama kalinya, merasa aman, seolah Joko tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menambal retakan di hatinya. Ia memberi Joko sedikit uang, menyuruhnya membeli baju baru, tetapi Joko hanya tersenyum, berkata ia akan membeli kayu untuk pagar. Kemurahan hati Sari, yang mencerminkan sedekah dalam budaya Indonesia, membuat Joko semakin menghargainya. Warga desa mulai berbisik, seorang pria muda tinggal di rumah seorang janda itu tidak biasa di mata mereka. Mata-mata penasaran dan bisik-bisik di tepi pantai membuat Sari gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah melanggar batas? Apakah perhatiannya pada Joko disalahartikan sebagai sesuatu yang lain? Joko juga merasakan tekanan, tetapi ia tak peduli. Ia tetap datang setiap hari, mendorong gerobak kayu berisi peralatan, dan mengobrol dengan Sari seolah tak ada mata yang mengintai ketulusannya. Seperti lampu jalan yang ia perbaiki, menerangi keraguan di hati Sari. Suatu malam, saat Joko duduk di beranda, bercerita tentang saat ia nyaris tenggelam dalam badai, Sari tanpa sadar mencengkeram tangan kursi. Cerita itu membangkitkan kenangan pahit, tetapi suara rendah Joko bagaikan pelukan tak kasat mata, merangkul ketakutannya. Bu, laut mengajari saya, katanya, memandang ke arah laut. Tak peduli sebesar apa ombak, selama kita pegang kuat dayung, kita akan temukan daratan. Sari memandangnya dalam diam, cahaya lampu jalan menerangi wajah Joko. Dan pada momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya membutuhkan Joko untuk memperbaiki rumah, tetapi juga untuk tinggal sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ketika upacara persembahan laut tiba, Joko mengajak Sari ke pantai untuk melihat ritual. Sari ragu, takut pada mata warga, takut kenangan tentang suami muncul kembali. Tetapi Joko hanya tersenyum, memberinya lentera kecil yang ia buat dari kerang. Bawa ini, Bu, tidak akan tersesat, katanya.
Sari mencengkeram lentera itu, merasakan kehangatan dari tangan Joko yang masih tersisa. Ia melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya setelah 3 tahun dengan Joko di sisinya. Cahaya lentera menunjukkan jalan di bawah sinar bulan. Ia tahu bahwa hubungan mereka sedang melampaui batas antara nyonya dan pekerja, dan hari-hari mendatang akan membawa tantangan baru, tetapi juga sinar yang lebih terang. Upacara persembahan laut berlalu bagaikan mimpi, meninggalkan dalam hati Sari perasaan baru, seolah ia baru saja melangkah keluar dari kegelapan setelah 3 tahun panjang. Lentera kerang yang diberikan Joko masih terletak di meja kayu di ruang tamu, berkilau di bawah cahaya pagi, mengingatkannya pada langkah yang ia ambil ke pantai berpasir dengan Joko di sisinya. Hari-hari setelahnya, Joko tetap datang seperti biasa, memperbaiki taman, mengobrol, dan membawa kehangatan yang membuat rumah kayu tidak lagi sunyi. Namun di dalam hati Sari, ombak emosi sedang bergolak, sekaligus kuat dan menakutkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya menyukai Joko, tetapi mencintainya perasaan yang ia kira telah mati bersama suami dalam badai dulu. Sari berdiri di depan cermin, memandang wajahnya, kerutan halus di sekitar mata, dan rambut yang mulai beruban. Di usia 40, ia merasa terlalu tua untuk pemuda berusia 25 tahun. Dengan sepatu kain robek dan senyum secerah lampu jalan yang ia perbaiki, ia seorang janda, pernah menjadi istri nelayan kaya, sedangkan Joko hanyalah tukang perahu miskin dari daratan. Apa kata warga desa? Mata-mata penasaran dan bisik-bisik di tepi pantai bergema di pikirannya, bagaikan ombak yang mengaum menghalanginya melangkah maju. Namun setiap kali Joko muncul, dengan topi jerami usang dan cerita tentang laut, jantung Sari berdetak kencang, seperti lentera yang berkilau dan menolak padam. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari laut dengan cahaya perak, Joko membawa hadiah tak terduga. Ia berdiri di beranda, memegang lentera buatannya, bukan dari kerang seperti sebelumnya, melainkan dari kayu kelapa dan kain sutra tipis, diukir dengan motif ombak. "Saya buat ini di gudang," katanya, suaranya malu-malu. "Tidak sebagus buatan tukang, tapi saya pikir Bu akan suka." Sari menerimanya, tangannya gemetar saat bersentuhan dengan tangan Joko. Cahaya dari lentera menerangi wajahnya, menonjolkan mata yang berkaca-kaca. Ia memandang Joko, melihat ketulusan di matanya, dan tiba-tiba semua ketakutan dan prasangka lenyap bagaikan kabut di bawah sinar matahari. "Joko," bisiknya, suaranya tercekat, "mengapa kamu begitu baik padaku?" Joko terkejut, diam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang lembut, sekaligus teguh, karena Bu pantas mendapatkannya. "Bu Sari, Bu seperti lampu jalan ini, meski terlupakan, tetap layak diberi cahaya." Kata-kata itu sederhana namun mendalam. Bagaikan ombak yang menghapus keraguan di hati Sari, ia melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahu Joko, dan pada momen itu, di bawah sinar bulan dan lentera, ia mengungkapkan apa yang telah ia simpan. "Aku mencintaimu, Joko. Aku tidak tahu apakah ini benar, tetapi aku tidak bisa menyimpannya lagi." Joko terdiam, matanya membelalak, seolah tak percaya pada apa yang didengarnya. Lalu ia menggenggam tangan Sari, lembut tetapi pasti. "Bu Sari, saya juga mencintai Bu, sudah lama. Saya hanya takut tidak pantas." Pengakuannya, tulus seperti dirinya, membuat Sari menangis. Mereka berdiri di bawah pohon kelapa, tempat lampu jalan yang dulu rusak kini berkilau, dan untuk pertama kalinya, Sari merasakan harmoni, menyuburkan, dan penuh kehidupan, menyebar dari hatinya ke dunia di sekitarnya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin erat, meski tetap hati-hati di depan mata warga desa. Joko tinggal lebih lama setelah memperbaiki taman, duduk bersama Sari di beranda, berbagi mimpi dan ketakutan Sari sebagai balasan atas hadiah lentera, memberi Joko seperangkat alat perbaikan perahu baru mengkilap yang ia pesan dari daratan. Saat Joko membuka kotak itu, matanya berbinar, tetapi juga menunjukkan sedikit rasa malu. "Bu tidak perlu melakukan ini," katanya, suaranya penuh emosi.
Tapi saya akan menyimpannya seperti menyimpan janji untuk bersama Bu. Hadiah itu, meski sebagai ungkapan terima kasih, membuat warga desa semakin berbisik. Mereka melihat ketimpangan seorang janda yang pernah kaya dan tukang perahu miskin, dan bisik-bisik itu mulai berbau kecaman, membangkitkan prasangka tentang kuasa dan usia. Sari merasakan beban mata-mata itu setiap kali pergi ke pasar bersama Ketut. Ia tahu cintanya pada Joko nyata, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak mudah menerima. Suatu sore, saat Ketut bercerita tentang desas-desus bahwa Bu Sari memanfaatkan Joko, Sari duduk diam di kamar. Tangannya mencengkeram lentera pemberian Joko. Kecemasan muncul, apakah ia sedang menyeret Joko ke hubungan yang akan ternoda oleh prasangka. Tetapi Joko dengan keteguhannya tidak membiarkan kata-kata itu menggoyahkannya. Ia tetap datang setiap hari, membawa senyum dan cerita, seolah ingin berkata bahwa cinta mereka lebih kuat dari setiap bisikan. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku kayu, memandang laut yang berkilau, Joko menggenggam tangan Sari. Bu Sari, saya tidak peduli apa kata mereka. Saya hanya ingin Bu bahagia seperti lampu ini, selalu menyala. Kata-kata itu bagaikan janji, membuat Sari merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa cinta mereka, meski menghadapi prasangka, adalah keajaiban seperti lentera buatan Joko yang menerangi sudut tergelap hidupnya. Sari mulai memikirkan masa depan, bukan hanya hari-hari bersama Joko, tetapi keluarga, kehidupan baru. Ia tak tahu bahwa di hari-hari mendatang, sebuah kabar tak terduga akan datang, bagaikan ombak besar, membawa harapan sekaligus ujian bagi cinta mereka. Saat bulan mulai redup, Sari berdiri, memegang lentera, dan mengajak Joko ke taman. Mereka berdiri di bawah pohon pisang liar yang baru ditanam. Cahaya lentera menerangi wajah keduanya. "Kamu telah menerangi hidupku," katanya, suaranya gemetar. Joko hanya tersenyum, menariknya ke pelukannya, dan pada momen itu, Sari tahu bahwa apapun badai yang datang, lentera cinta mereka tidak akan pernah padam. Cahaya bulan memudar di permukaan laut, tetapi sinar dari lentera pemberian Joko tetap berkilau di ruang tamu Sari, bagaikan janji bahwa kegelapan tidak akan kembali setelah malam ia mengungkapkan perasaannya. Hidup Sari seperti ditiupkan angin baru. Ia dan Joko, meski berhati-hati di depan mata warga desa, menemukan kegembiraan dalam momen-momen sederhana malam-malam di beranda bergandengan tangan. Atau saat Joko bercerita tentang mimpinya memperbaiki perahu besar. Namun suatu pagi, ketika sinar matahari menyelinap melalui jendela berukir, Sari merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia berdiri diam, tangannya menyentuh perut, jantungnya berdegup kencang, sebuah firasat ajaib, sekaligus gembira dan menakutkan, muncul ia sedang hamil. Kabar itu, bagaikan ombak besar, membawa Sari ke lautan emosi yang bercampur. Di usia 40, ia tak pernah membayangkan akan menjadi ibu, apalagi setelah tahun-tahun kesepian. Kegembiraan bercampur kecemasan, apa kata warga desa yang sudah berbisik tentang hubungannya dengan Joko, tentang seorang janda yang hamil di luar nikah. Dalam budaya Indonesia, kehamilan sebelum pernikahan adalah hal sensitif, terutama bagi seseorang yang pernah memiliki status seperti Sari. Ia duduk di dekat jendela, memandang laut. Lentera di meja seolah mengingatkannya pada cinta Joko. Ia tahu ia harus memberitahu Joko, tetapi ketakutan akan prasangka membuatnya ragu. Joko menyadari kegalauan Sari saat ia datang memperbaiki pagar sore itu. "Bu tidak sehat?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. Sari menarik napas dalam, mengajaknya masuk, dan di bawah cahaya lembut lentera, ia mengungkapkan kebenaran. "Joko, saya sedang hamil." Joko terdiam, matanya membelalak, lalu senyum lebar tersungging di wajahnya. "Benarkah? Ini keajaiban." "Bu Sari," ia menggenggam tangan Sari, kegembiraan dalam suaranya menghapus kecemasan Sari. "Saya akan selalu di sisi Bu, di sisi anak kita, saya janji." Janji itu, tulus seperti lampu yang ia perbaiki, membuat Sari menangis, tetapi kali ini karena bahagia.
untuk memohon keselamatan bagi Sari dan bayinya. Joko mengusulkan mengadakan upacara persembahan laut kecil, sebuah ritual tradisional untuk bersyukur kepada Dewa Laut. Ia menyiapkan segalanya dengan penuh dedikasi. Dari perahu kecil yang dihias bunga anggrek hingga piring buah-buahan untuk persembahan, Sari, meski ragu karena mata warga, memutuskan untuk ikut di bawah sinar bulan di pantai yang berkilau. Joko melepas perahu ke laut, berdoa dengan kusyuk, sementara Sari berdiri di sisinya, mencengkeram lentera. Warga desa awalnya hanya penasaran, perlahan ikut bergabung, membawa lilin dan bunga, menjadikan ritual itu sebagai acara komunal. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Sari merasakan ikatan dengan desa nelayan. Seolah Dewa Laut telah menerima cinta mereka dan memberi mereka keajaiban. Setelah upacara, Sari mulai berubah. Ia tidak lagi mengurung diri di rumah kayu, melainkan pergi ke pasar bersama Ketut, menghadiri pertemuan desa, dan bahkan membantu menghias perahu untuk festival desa. Senyumnya yang dulu langka, kini menjadi pemandangan biasa bagi anak-anak dan para ibu. Meski masih ada mata yang mengintip, ketulusan Sari dan kehadiran Joko membuat bisik-bisik itu memudar. Ia merasa hidup kembali seperti taman di belakang rumah, yang kini hijau dengan pohon pisang liar berkat tangan Joko. Bayi di rahimnya, meski belum lahir, telah menjadi simbol kelanjutan, sebuah cahaya yang menyebar. Seperti cara Joko pernah menyalakan lampu jalan. Joko, dengan cinta dan tanggung jawabnya, semakin dekat dengan Sari. Ia memperbaiki gudang menjadi ruang yang lebih hangat, menggantung tirai batik tambahan, dan membuat buayan kecil dari kayu kelapa, mempersiapkan kedatangan bayi. Setiap malam, ia duduk bersama Sari, bercerita tentang rencana perahu baru. Rumah lebih besar, dan keluarga bahagia. Anak kita akan besar di tepi laut, katanya. Matanya berbinar. Saya akan ajari dia berenang, mencintai laut seperti ayahnya. Sari tersenyum. Tangannya di perut, merasakan detak kecil di dalam. Ia tahu bahwa, meski prasangka masih ada, cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Ketut, yang menyaksikan perjalanan Sari, tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Bu, seperti lentera itu, Bu Sari, katanya suatu hari saat membawa ikan segar. Dulu gelap, sekarang menyinari seluruh desa. Komentar itu membuat Sari memandang laut dalam diam, tempat cahaya bulan dan lampu jalan bercampur. Ia teringat suami, hari-hari duka, dan menyadari bahwa bayi ini bersama cinta Joko adalah hadiah dari Dewa Laut untuk menyembuhkan hatinya. Ia bukan lagi janda yang hidup dalam kegelapan, tetapi wanita yang siap menyambut cahaya. Saat musim menangkap ikan tiba, Sari dan Joko merencanakan masa depan. Mereka berbicara tentang pernikahan sederhana, tentang melegitimasi cinta mereka di hadapan warga desa agar bayi lahir dalam restu. Sari mulai merasa rumah kayunya yang dulu bentang sepi, kini adalah sarang sejati. Ia memandang Joko, pria muda dengan sepatu kain tua dan hati luas, dan tahu bahwa meski perjalanan ke depan penuh badai, mereka akan menghadapinya bersama, seperti perahu tangguh di tengah lautan. Suatu malam, saat mereka berdiri di bawah pohon kelapa, cahaya lampu jalan menerangi wajah keduanya. Sari menggenggam tangan Joko. "Terima kasih," katanya. Suaranya gemetar karena rasa syukur, karena membawa cahaya untukku dan untuk anak kita. Joko hanya tersenyum, menariknya ke pelukannya, dan pada momen itu, Sari tahu bahwa keajaiban cinta bukan hanya bayi itu, tetapi seluruh perjalanan yang mereka tulis bersama. Di bawah lampu dan suara ombak, kini penuh kehidupan taman yang hijau dengan pohon pisang liar, gudang yang hangat dengan tirai batik, dan buayan kayu kelapa yang dibuat Joko dengan teliti untuk bayi yang segera lahir. Sari, dengan perut yang semakin membesar, tidak lagi menghindari mata warga desa. Cinta Joko, seperti lampu jalan yang ia perbaiki, telah menerangi jalannya. Dan ia tahu sudah waktunya untuk melegitimasi cinta mereka agar bayi lahir dalam restu seluruh desa nelayan. Pernikahan mereka diadakan di tepi pantai, di bawah matahari terbenam yang memerah. Sederhana namun syarat dengan nuansa Indonesia.
Sari mengenakan kebaya putih bersulam bunga anggrek, rambutnya yang mulai beruban ditata rapi oleh Ketut, matanya berkilau penuh kebahagiaan. Joko, dengan kain sarung biru laut dan kemeja putih, tampak sederhana namun bersinar, seperti lentera yang pernah ia buat. Ritual ijab kabul berlangsung di hadapan warga desa, keluarga Joko dari daratan, dan kepala desa yang tersenyum ramah saat mengesahkan pernikahan mereka. Keluarga Joko ibunya, seorang wanita keras namun hangat, dan adik perempuannya, gadis kecil dengan mimpi kuliah awalnya, terkejut dengan hubungan ini, tetapi ketulusan Sari membuat mereka merangkulnya. Ibu Joko memegang tangan Sari, berbisik, "Kamu telah membawa cahaya untuk anakku." Sari menangis, merasakan restu tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari dewa laut. Pantai dihias dengan lentera kerang dan bunga anggrek. Cahayanya berkilau bercampur dengan sinar bulan. Warga desa yang dulu berbisik tentang Sari dan Joko kini berkumpul di sekitar api unggun, membawa makanan dan ucapan selamat. Ketut, dengan senyum lebar, berlarian memastikan semua orang mendapat ikan bakar dan air kelapa. Nyanyian rakyat Indonesia bergema, menceritakan perahu-perahu yang menaklukkan ombak. Seperti pengingat bahwa cinta Sari dan Joko telah melampaui prasangka usia, kelas, dan masa lalu. Sari berdiri di sisi Joko, tangannya di perut, merasakan detak bayinya, dan tahu bahwa rumah mereka kini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sarang sejati. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan dimulai, Sari melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Diberi nama Luh, yang berarti laut dalam bahasa Bali, sebagai penghormatan kepada dewa laut yang telah melindungi mereka. Joko berada di sisi Sari selama persalinan, memegang tangannya. Matanya merah saat pertama kali melihat anaknya. Ketika dokter menyerahkan Luh kepada Sari, ia memandang mata kecil bayi itu, melihat di dalamnya cahaya Joko, cahaya lentera, dan juga cahaya dirinya seorang wanita yang bangkit dari kegelapan. Warga desa datang berkunjung, membawa hadiah dari permadani tenun hingga keranjang ikan segar dan ucapan selamat. Mata-mata yang dulu mengintip kini lembut, seolah Luh adalah jembatan yang menghapus semua jarak. Sari dan Joko dengan Luh dipelukan, memulai babak baru. Suatu pagi, saat sinar matahari menyelinap melalui jendela, Sari mendapat ide untuk membuka toko lentera kecil, tempat ia dan Joko bisa bekerja bersama. Joko dengan tangan terampilnya membuat lentera dari kayu kelapa dan kerang, sementara Sari dengan selera estetikanya memilih kain sutra dan menggambar motif ombak. Toko itu yang terletak dekat pasar desa segera menjadi favorit. Anak-anak berlarian mengagumi lentera yang berkilau, sementara para ibu mengobrol dengan Sari, memanggilnya Nyonya Lentera. Joko dengan alat perbaikan perahu pemberian Sari tetap bekerja di tepi pantai, tetapi setiap sore ia pulang ke toko, menggendong Luh dan membantu Sari menggantung lentera baru. Rumah kayu kini penuh dengan tawa Luh, siulan Joko, dan nyanyian Sari saat menidurkan bayi. Taman di belakang yang dulu layu kini berseri dengan bunga anggrek dan pisang liar, bukti kelahiran kembali Sari. Ia sering duduk di beranda, memandang Joko bermain dengan Luh di bawah pohon kelapa. Tempat lampu jalan tetap menyala setiap malam. Kenangan pahit tentang suami perlahan menjadi bagian lembut dari masa lalu. Bukan lagi badai yang mengurungnya. Sari tahu bahwa Luh, Joko, dan toko lentera adalah hadiah dari dewa laut, mengingatkannya bahwa cahaya selalu menemukan jalan meski kegelapan begitu pekat. Suatu malam, saat Luh tertidur di buayan, Sari dan Joko duduk di bangku kayu, memandang laut yang berkilau. Lentera pertama pemberian Joko tergantung di beranda. Cahayanya lembut menerangi wajah mereka. "Kamu memberiku keluarga," kata Sari, suaranya gemetar karena rasa syukur. Joko menggenggam tangannya, tersenyum, "Dan Bu memberiku rumah, bukan hanya untuk tinggal, tetapi untuk mencintai." Mereka duduk di sana, di bawah lampu dan suara ombak, merasakan kepenuhan dari perjalanan yang dimulai dari kegelapan dan berakhir dalam cahaya. Saat bulan naik tinggi, Sari teringat hari-hari ia sendirian, lampu jalan yang rusak,
dan Joko, tukang perahu yang menerangi seluruh hidupnya. Ia tahu bahwa kisah mereka bersama Luh dan lentera-lentera itu akan diceritakan warga desa bagaikan tembang rakyat tentang cinta yang melampaui batas. Rumah kayu, kini sarang hangat, akan selamanya menjadi tempat cahaya menyebar seperti lampu di bawah pohon kelapa yang tak pernah padam. Perjalanan Sari dan Joko dari lampu jalan yang berkedip di bawah pohon kelapa hingga tawa Luh yang bergema di rumah kayu adalah kisah tentang penyembuhan dan kekuatan cinta. Sari, yang pernah mengurung diri dalam duka kehilangan suami, menemukan cahaya dalam diri Joko, tukang perahu muda dengan sepatu kain robek dan hati yang luas. Dari pertemuan sederhana di dekat lampu rusak, melalui ujian prasangka tentang usia, kelas, dan masa lalu, mereka bersama menyalakan nyala yang tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menghangatkan seluruh hidup. Upacara persembahan laut, lentera kerang, dan Luh setiap momen bagaikan hadiah dari Dewa Laut, bukti bahwa ketulusan mampu melampaui setiap rintangan. Kisah mereka yang syarat dengan nuansa Indonesia mencerminkan semangat kebersamaan desa nelayan, tempat upacara di sisi api unggun, dan ritual ijab kabul menyatukan manusia. Keimanan pada Dewa Laut, dari doa keselamatan hingga nama Luh, adalah benang tak kasat mata yang menghubungkan Sari dan Joko dengan tradisi, membantu mereka melewati bisik-bisik dan mata yang mengintip. Cinta mereka bukan sekadar kisah pribadi, tetapi pengingat bahwa dalam masyarakat penuh norma, kebaikan, dan ikatan manusia mampu menciptakan keajaiban seperti lentera yang berkilau di tepi pantai, mengusir kegelapan. Melihat ke belakang, perjalanan Sari adalah bukti kelahiran kembali. Dari janda yang kesepian, ia menjadi istri, ibu, dan nyonya lentera, membawa cahaya bagi seluruh desa. Joko, dengan pengabdian dan janjinya, tidak hanya memperbaiki lampu dan perahu, tetapi juga hati Sari. Luh dengan mata berkilau seperti bulan adalah simbol kelanjutan, harapan yang menyebar. Toko lentera, tempat Sari dan Joko bekerja bersama, bukan hanya mata pencaharian, tetapi janji bahwa cahaya mereka akan abadi. Di bawah pohon kelapa, tempat lampu jalan pernah rusak, kini ada cahaya sebuah keluarga, cinta yang melampaui batas. Kisah ini seperti tembang rakyat Indonesia akan diceritakan di tepi pantai, mengingatkan bahwa satu sinar kecil dari kebaikan dan keimanan cukup untuk menerangi seluruh hidup. Sari dan Joko dengan Luh di pelukan telah membuktikan bahwa meski ombak laut begitu ganas, lampu cinta akan selalu menunjukkan jalan, selamanya tak padam.